Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albertus Alwin Berkatalawa. Saya dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang siklus pendapatan. Dan saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh kedua rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Tersiana Nudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Rahmandani. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Aktivitas bisnis. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas. Fungsi siklus pendapatan ada berbagai macam. Yang pertama yaitu mendapatkan pesanan dari pembeli, mencatat dan memproses data penjualan, menyiapkan barang yang akan dijual pada pembeli, menyelenggarakan catatan piutang, memindah bukukan transaksi ke buku besar, menyusun laporan keuangan dan laporan lain yang diperlukan. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai perusahaan dalam pelaksanaan siklus pendapatan yaitu yang pertama, mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat, memverifikasi kelayanan kredit konsumen, dan yang ketiga, memberikan barang atau jasa pada waktu yang tepat dan cara yang benar. Yang kelima, mencatat dan mengklarifikasikan penerima kas secara tepat dan akurat. Yang keenam, membukukan penjualan dan penerimaan kas ke dalam akun konsumen dengan tepat. Yang ketujuh, mengamankan kas sampai dilakukan penyesuaian barang. Flowchart siklus pendapatan, di mana pendapatan ini sebagian diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa, di mana penjualan ini terdapat dua jenis, yaitu penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai. Yang pertama saya jelaskan yaitu penjualan secara kredit yang dimulai dari customer melakukan pemesanan barang beserta membuat daftar pesanan barang ke bagian penjualan. Setelah bagian penjualan menerima daftar pesanan dari customer, bagian penjualan akan mengirim daftar barang tersebut ke bagian gudang. Nah, di mana bagian gudang ini yang akan menyediakan barang yang dipesan oleh penjualan sesuai dengan keinginan customer. Setelah barangnya disediakan, bagian gudang akan mengupdate data persediaan untuk memberitahukan stok selanjutnya atau penjualan selanjutnya yang dikirim ke bagian penjualan. Setelah bagian penjualan menerima data persediaan dari gudang, dia akan membuat nota penjualan atau bukti dari pembelian barang tersebut serta surat jalan sebagai dalam proses pengiriman barang. Nah, agar barang tersebut aman saat pengiriman. Nah, setelah surat jalan dibuat oleh bagian penjualan akan membuat surat tagihan dan membuat laporan penjualan kredit yang dikirim ke customer sehingga customer mengetahui jumlah kredit yang akan dia bayar selama periode tertentu. Nah, setelah bagian penjualan mengirim surat tagihan tersebut, dia akan mengirim laporan kepada pemimpin, di mana pemimpin akan menerima laporan tersebut dari bagian penjualan sebagai hasil rekap dari selama periode tertentu atau selama jangka waktu 1 minggu atau lebih. Jelaskan flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai, di
di mana penjualan tunai berbeda dengan penjualan secara kredit, yang dimulai dari pelanggan yang harus melakukan pembayaran sejumlah uang terlebih dahulu serta membuat data pembayaran yang dikirim ke bagian kasir. Setelah bagian kasir menerima pembayaran uang dari pelanggan, kasir akan membuat laporan penerimaan kas yang dikirim ke bagian keuangan. Setelah bagian keuangan mengetahui dari hasil laporan penerimaan kas, bagian keuangan akan membuat laporan penjualan tunai atau proses pembelian barang yang dilunasi langsung oleh pelanggan yang dikirim ke pimpinan, di mana pimpinan ini yang akan menerima semua proses penjualan barang selama periode tertentu atau selama 1 minggu lebih. Baik teman-teman, demikian penjelasan kami tentang siklus pendapatan. Kami mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam pemaparan kami. Terima kasih.